Lihatlah dari sudut cinta, karya Muhammad Lili Nur Aulia. Saudaraku, ada kenyataan hidup yang bagi-bagi kita menjadi kaya, miskin, bahagia, sedih, cantik, buruk, sehat, sakit, dan semacamnya. Tapi, yang harus menjadi tolak ukur pandangan kita adalah perbedaan yang menyangkut ketaatan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi timbangan kita bukan kondisi-kondisi yang memang sudah menjadi sunnatul hayah, prinsip dan ketentuan hidup di luar kuasa kita sebagai makhluk Allah. Tapi yang menjadi sudut pandang dan perhatian terbesar kita adalah bagaimana tingkat kedekatan dan kejauhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam kehidupan seseorang. Mari kita perhatikan lebih seksama apa yang dituliskan Imam Ahmad radhiyallahu anhu tentang perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat Rasulullah yang dikenal sebagai ahli ibadah dan zuhud terhadap dunia. Ia mengatakan, kefakiran yang paling aku sukai adalah ketundukan dan ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian yang paling aku sukai adalah kematian saat merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit yang paling aku inginkan adalah sakit yang menghapuskan dosa-dosaku. Subhanallah, Maha Suci Allah. Saudaraku, maka mendekat dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kehidupan ini memang kerap menipu dan menjebak. Jika kita berdiri tanpa bersandar dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini seperti ungkapan Ibnu Muqaffa, seperti air laut yang setiap kali dihirup akan semakin memunculkan dahaga dan haus bagi orang yang minumnya. Seperti juga tulisan seorang dai muda di majalah Al-Mutimah tentang apa yang diperolehnya dari kehidupan ini. Ia menuliskan, hidup telah mengajariku bahwa di sekolah maupun di perguruan tinggi kita belajar lalu menghadapi ujian. Tapi di dalam hidup ini kita menghadapi ujian dan setelah itu barulah kita belajar. Hidup telah mengajariku bahwa seorang lebih baik menyelesaikan kekeliruan yang telah ia lakukan daripada menyelesaikan apa yang belum pernah ia lakukan. Karena seseorang bisa belajar dari kekeliruan dan tidak belajar bila ia tidak melakukan apa-apa. Hidup telah mengajariku bahwa kebahagiaan tidak diperoleh dengan kehidupan yang tanpa masalah, tapi kebahagiaan bisa diperoleh dengan mengatasi masalah dalam hidup. Karena itulah saudaraku, cobalah pandang segala keadaan hidup ini dari jendela yang lain. Karena dari jendela yang itu, ternyata sebuah peristiwa hidup ini menyimpan banyak sekali penilaian yang kemungkinannya justru bertolak belakang dari penilaian kita sebelumnya. Perhatikan wasiat Imam Hasan al-Bashir rahimakumullah. Jangan terpedaya dengan gedung dan tempat yang bagus, karena tak ada tempat yang lebih baik dari surga. Dan dahulu, di dalam surga, ayah kita, Adam SAW, pernah hidup di surga. Tapi lihatlah bagaimana kondisi akhirnya. Jangan terpedaya dengan banyak ibadah yang engkau lakukan, karena dahulu iblis juga pernah tinggal di dalam surga. Tapi lihatlah bagaimana keadaan selanjutnya. Jangan terpedaya dengan hanya kagum melihat orang-orang salih, karena tak ada orang yang lebih mulia dari Rasulullah SAW. Tetapi ternyata orang-orang kafir dan munafik tidak mengambil manfaat dari kemuliaan Rasulullah SAW. Sungguh luar biasa sudut pandang mereka, saudaraku. Ketajaman pandangan mereka bisa menembus apa kulit sebuah peristiwa yang telah banyak menipu manusia. Ketundukan mereka kepada Allah telah memunculkan perasaan yang sangat berbeda dengan perasaan banyak orang terhadap suatu masalah. Hingga seorang salafus salih itu pun mewasiati anaknya dengan pandangan yang tajam pula. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, "Anakku, jika engkau ingin mencari kekayaan, carilah ia dengan qanaah, merasa puas dengan apa yang ada. Karena qanaah adalah harta yang tak pernah habis. Jangan sekali-kali engkau mencari kekayaan dalam ketamakan, karena ketamakanlah yang mendatangkan kefakiran." Lihatlah saudaraku, bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas menegaskan bahwa ketamakan tak pernah mendatangkan kekayaan.
melainkan sebaliknya, kefakiran. Sedangkan kepuasan dengan apa yang ada justru memberikan kekayaan yang tak pernah habis. Kesedihan, tangis, sakit memang tak selamanya menyimpan kepahitan dan kesulitan. Asy-Syafi'i bercerita tentang pengalamannya mendampingi Syuraih al-Qadhi. Suatu ketika, Syuraih pernah didatangi seorang perempuan tua yang menangis terseduh-seduh. Ia menangis dan mengadukan perilaku suaminya sambil terus menangis. Asy-Syafi'i berkata kepada Syuraih, "Semoga Allah memudahkan urusanmu. Aku melihat ia benar-benar wanita yang dizalimi." Tapi Syuraih berkata kepada Asy-Syafi'i, "Apa yang kamu ketahui tentang kezaliman atas dia?" Asy-Syafi'i mengatakan, "Tangisannya." Syuraih dengan tenang mengatakan, "Sesungguhnya dahulu saudara-saudara Yusuf juga mendatangi ayah mereka dalam kondisi menangis dan melapor telah dizalimi. Padahal justru merekalah yang berbuat zalim." Saudaraku, marilah kita beralih untuk menyikapi keadaan sulit dengan pandangan yang berbeda. Kita tidak boleh terjebak pada kondisi yang mungkin secara lahir sempit menyakitkan. Kita tidak boleh terkurung pada keadaan yang barangkali secara kasat kita merasakannya sebagai musibah atau penderitaan. Yang harus kita lakukan adalah memandang dan merasakan dari sudut yang berbeda, dari sudut kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari sisi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita.